Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kita ketemu dengan salah satu bos perak, bos emas. Pokoknya jual beli perak dan emas deh. Tokonya banyak, di mana-mana ada. Sekarang kita akan nanya-nanya kepada beliau, kira-kira kalau untuk kita-kita ini yang ingin punya bisnis emas ataupun perak, seperti apa sih biar dapat profit bagus, bisnis kita lancar. Langsung aja kita tanya dan kita kenalan dengan salah satu sahabat saya nih, sahabat insya Allah sampai mati ya. Insya Allah. Ini sahabat saya, beliau juga santri juga. Kebetulan beliau adalah santri, sama-sama dulu kita nyantri di Pondok Pesantren Darul Kolam. Langsung aja kita kenalan dengan beliau dan kita tanya-tanya apa aja sih langkah-langkah pertama kalau kita pengen jadi pebisnis punya toko perak ataupun emas. Yuk, sekarang kita tanya. Silakan Bang Alfian. Oh, terima kasih Ustadz Zul. Ya, Pak Kiai kita nih. Masya Allah. Jadi kalau berbisnis itu intinya harus ada niat. Niat ya. Niat dulu, kemudian ikhtiar ya. Setelah itu hasil biar Allah yang nentukan. Masya Allah. Cuman dalam prosesnya Ya. kita harus masuk benar-benar menekuni apa yang sudah kita kerjakan. Jangan setengah-setengah. Oke. Karena hidup itu kan proses, hidup itu pilihan. Ya. Kita tidak bisa setengah-setengah, kemudian lagi kita harus fokus. Kalau kita hanya niat, ikhtiar tapi tidak ada ketekunan, sama juga bohong. Dan yang paling utama adalah jujur. Jujur ya. Jujur, disiplin, dan tanggung jawab sama pekerjaan yang kita lakoni. Oke, siap. Kalau 3 prinsip itu kita jalankan, insya Allah Allah akan buka jalannya. Tapi Amin. kalaupun belum Allah buka jalannya, nggak usah pundung, terus jalanin. Karena yang namanya hidup nggak selama kita di atas, yang namanya hidup nggak selama juga kita di bawah, pasti bagaikan roda kehidupan. Siap. Jadi percayalah, di mana saatnya kita maju, ya itu yang tadi pagi saya diskusi sama Kiai Zul ini, Masya Allah. beliau bilang ke saya, hidup itu skenario hidup itu skenario. Jadi kita tinggal jalankan. Maka saya sepakat, dalam Islam itu tidak ada yang namanya kebetulan, yang ada tuh ketentuan. Ya. Ketentuan yang ada dalam Islam. Oleh karena itu, dalam menjalani bisnis, apapun itu bisnisnya, mau teman-teman pekerja, mau teman-teman usaha, intinya tuh niat, ketekunan, penjujuran, tanggung jawab, disiplin. Itu yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semuanya. Nah, kalau untuk perak sebenarnya saya ini Ustadz Jul Ya. mencari peluang. Orang yang nggak mampu, orang yang kurang mampu dalam secara segi finansial, Ya. dia mau pakai perhiasan, kemudian dia nggak mampu beli emas, ya perhiasan yang bisa kelihatan kayak emas ya perak. Perak itu bisa disepuh, kemudian bisa dijual belikan. Oke. Semuanya itu nggak mulus, ada prosesnya, jatuh bangun. Ya. Nah, apalagi sekarang ya zaman COVID-19 ini, ya orang lebih mentingin makan daripada perhiasan. Tapi percayalah, ada saatnya lagi nanti perhiasan itu akan maju. Yang penting tekun, tanggung jawab, disiplin, jujur. Yang penting ada satu lagi, kalau saya berpikir orang yang usaha itu harus nekat. Nekat ya. Kalau nggak nekat, lupakan aja mau jadi pengusaha. Oke. Nah, ini kira-kira kalau misalnya ada teman-teman kita nih, teman-teman yang nonton tayangan ini, awal-awal sekiranya kalau kita mau buka usaha perak itu seperti apa sih? Apakah Gini. kita harus punya link dulu atau gimana? Kalau mau punya usaha perak, teman-teman sekarang banyak caranya ya, nggak perlu teman-teman bisa melalui tinggal pilihan ya, bisa teman-teman di pasar tradisional atau pasar modern, atau teman-teman secara online. Nah, kalau misalnya mau barangnya, kalau teman-teman punya modal yang banyak, teman-teman bisa sambil buat juga. Nanti pengrajinnya ambil, bisa dimanapun itu ada. Khususnya Jawa Barat ya. Jawa Barat, Jogja. Kemudian kalau teman-teman nggak ada tukang ya mau beli, banyak produsennya. Itu tinggal telepon aja. Kalau zaman dulu saya main perak, zaman dulu itu peraknya ya perak-perak yang sekarang ini yang benar-benar peraknya itu 100%, 99% lah ya.
Oh, di perak itu kandungan juga sama kayak emas ya? Ada kandungannya, ada yang 75 ya kan. Kalau yang silver yang kemarin disampaikan oleh orang-orang itu, dibilang silver ke toko-toko silver sekarang itu ya, itu biasanya peraknya cuma 75%, sisanya itu campuran. Oh, campurannya apa tuh biasanya? Banyak campurannya, ada banyak lah. Saya jadi maksudnya adalah yang penting niat dulu. Kemudian kalau teman-teman mau ngambil, banyak sekarang produsen tinggal banyak ya? tinggal beli, nggak usah. Kalau nggak mau di pasar tradisional juga nggak masalah, bisa teman-teman melalui apa namanya, sekarang zamannya online. Iya. Pakai aja itu, pakai online, kemudian cari orang yang makainya, biasanya kan perempuan yang cantik-cantik itu, suruh pakai foto, endorse lah bahasa anak zaman sekarang ya. Di endorse melalui orang, itu juga pasti laku, karena memang perhiasan itu walaupun dia tidak primer, tapi yang namanya perempuan, yang namanya lebaran, hari Natal, itu pasti ada orang yang beli. Jadi saya pun nggak aja ini, Ustaz, nggak hanya jualan, tapi saya juga sambil sepuh, nyepuh. Jadi bagi teman-teman, sekarang saya promosi ya, bagi teman-teman yang mau sambil nyuci perhiasannya, apapun itu, mau di chrome, mau yang sudah kucel, mau dibeningin lagi perhiasan emasnya atau peraknya, silahkan ke toko saya, ada di Pasar Rumput. Oke, siap. Nah, ini kan tadi Bang Arif bilang kalau kita bisa melalui apa namanya, kalau mau mulai itu bisa dari banyak toko-toko online atau bisa kita dari e-commerce lah gitu ya. Nah, ketika kita berbicara e-commerce, nah itu bagaimana cara menentukan kalau misalnya perak itu asli perak, bukannya hanya sepuhan, nggak taunya itu bukan perak, nggak taunya baja atau apa segala macam. Nah, itu gimana kita cara menentukan membeli perak yang bagus, yang asli di e-commerce tersebut gitu? Jadi gini, kalau misalnya belum terlalu secara keilmuannya, belum terlalu mafhum, belum terlalu paham tentang produk knowledge-nya, lebih baik belilah di tempat yang langsung ketemu orang yang produsennya. Itu banyak, itu ada di Rawabening itu. Oh, di Rawabening ya? Rawabening itu ada, itu banyak itu. Jadi itu bisa di situ, kemudian tokonya benar-benar ada, itu benar-benar keasliannya bisa dijamin. Kemudian kalau misalnya teman-teman nggak ngerti, bisa langsung tanya di sana. Kalau misalnya orang yang sudah paham betul, dilihat aja dia bisa ngerti, Bang Zul. Lihat aja barangnya. Nah, kalau ada lagi lebih enak kalau misalnya kita sudah paham ilmunya, kemudian ada orang yang bangkrut gitu ya. Bangkrut, biasanya perak itu dilelang tuh. Oh gitu? Dia langsung per kilo, itu per kilonya murah. Itu diambil kemudian dijual lagi di pasar, enak juga. Oh, berarti teman-teman juga bisa juga nih. Jadi artinya memantau situasi pasar, apabila ada toko-toko misalnya ya sekiranya udah mau setengah mati lah gitulah, itu mungkin teman-teman bisa langsung mengajukan diri untuk membeli ya. Ya, biasanya gini, biasanya ada jokinya. Oh gitu, biasa ada joki, ada salesnya yang akan nyamperin ke toko-toko kita itu di pasar. Gitu. Nih ada orang jual perak nih, sekilo 2 kilo sekian, dan itu biasanya di bawah harga pasar. Harga di bawah harga pasar, dan yang penting itu ya, ketika kita menjual lagi, kita harus jujur ke konsumen. Ini perak, ini bukan perak. Ini emas, ini bukan emas. Jangan yang perak, yang nggak perak imitasi dibilang perak. Dosa kita sama orang. Rezeki ente nggak bakal berkah. Jadi kalau misalnya bukan perak, katakan bukan perak. Tapi kalau yang penting kejujuran, jujur aja. Nah, dalam emas itu, kalau dalam emas atau perak sama, ada jual beli. Berapa harganya, kemudian dipotong gramnya. Itu sah dalam Islam. Sah, justru itu yang lebih halal. Jadi dia ada potongannya, potongan perhiasannya. Biasa kalau perak itu antara interval 6.000 sampai 10.000 per gram. 10.000 ya. Kalau ada potongan, jadi orang bisa jual beli. Kalau teman-teman hanya beli doang, ya bisa juga, itu pilihan. Tapi kalau kami itu jual beli. Jadi perak-perak yang memang apa namanya, yang memang ada orang jual dan ada suratnya, kita terima. Oh, justru itu ada model kayak emas ya? Oh iya. Semakin ada sertifikatnya, itu semakin mahal. Ada surat jual belinya, ya. Ada surat jual belinya. Ya, yang penting ada suratnya. Kami bukan toko penadah ya, maksudnya kami tidak menerima barang-barang yang nggak ada surat. Oh gitu? Ya, kami bukan menerima yang barang-barang nggak ada surat, karena kami khawatir apa namanya, takut subhat. Takutnya kalau misalnya kita ambil barang yang nggak ada suratnya, ternyata nauzubillah min dzalik, itu barang bekas curian, bekas rampok, kita juga kena dosanya. Jadi kalau ada orang mau jual di toko saya, walaupun bukan beli di toko saya, yang penting ada surat, nggak apa-apa saya beli.
Nah, di tempat saya pun bisa jual beli. Yang penting asal beli di saya, jual di saya. Kalau di Oh, tempat gitu. lain pasti dibeli murah. Oh gitu, oke. Ya. Nah sekarang kalau untuk masalah harga nih, untuk saat-saat ini harga emas tuh gimana tuh Bang Arif? Harga emas lagi naik gunung sekarang. Naik gunung? 900.000 per gram. Masya Allah. Jadi, Kalau perak sendiri gimana? Perak sekarang masih standar-standar aja ada. Saya main perak Bang Zul dari 1.500, 3.500, 7.500 segram, 10.000, sekarang udah 25.000 per gram. Sekarang 25.000 per gram ya? 10 itu udah barang jadi. Tapi kalau kalau peraknya asli paling 10.000 sampai 15.000 segram. Oh, oke. Dan perak itu walaupun jadi rongsok ya, misalnya patah, saya biarin aja, masih ada nilainya. Oh gitu? Oh iya. Oh. Karena perak itu kan Islam kan mengajarkan kan dinar kan? Betul. Dinar kan emas dan perak kan? Iya, kalau emas Transaksi dirham. Dirham kan? Iya, betul. Dirham. Jadi semuanya itu kalau perak walaupun dia jadi rongsok itu barang patah, kemudian matanya nggak ada, kemudian kita jadikan barang rongsok, anggaplah kita jadikan barang rongsok, tempat rongsok, Iya. itu masih ada duitnya, masih ada nilai. Dihitung aja peraknya, paling kalau peraknya bagus, tutup mata kita. Iya. Perak itu nanti bisa dilebur. Makanya kalau di toko saya juga ada ada juga sepuhan Bang Zul. Gitu. Ada juga sepuhan. Nah, kalau main emas, teman-teman, itu harus paham betul perhiasan itu. Kalau enggak habis ntar teman-teman. Oh bisa. Modal 300 juta emas muda tuh kalau untuk main emas muda itu modal 300 sampai 350 juta lah ya. Itu Tuh udah teman-teman sekilo tuh 2 kilo. Cuman modal untuk kita membuat, kalau emas muda ya, emas muda lah. untuk membuat toko emas muda ini itu 350 juta sudah termasuk sewa tempatnya. Belum, itu belum. barang doang itu. Oh, barang doang. Ya, Masya cuman Allah. intinya ilmunya harus paham dulu kalau emas. Kalau enggak habis. Pasti habis karena sekarang orang makin pintar karena hidup makin susah. Iya. Jadi emas itu kalau misalnya yang nggak ngerti banget, itu kelihatannya emas, digesek emas, ya. Tapi ternyata ada campuran tembaganya, ada campuran kuningannya. Jadi kalau nggak ngerti-ngerti banget, lebih baik jangan. Oke. Lebih baik kalau nggak ngerti-ngerti banget, mendingan main perhiasan perak aja. Karena kalau udah emas, itu biasanya nih orang kalau ada orang produsen sales emas itu, ke kita misalnya, itu kalau misalnya dia mau membuktikan keaslian emas itu, dia pasti minta potong. Kalau minta potong, udah habis. Kalau minta potong, udah nggak ada nilainya udah. Walaupun masih bernilai, cuman nggak semahal pada saat kalian beli. Ya, jadi itu perlu dipertimbangkan lah kalau emas. Gamblingnya gambling banget. Kalau mau kalau banyak duit sih nggak apa-apa, silakan aja. Oke. Nah, sekarang nih Bang Arif nih, kalau misalnya saya orang yang awam nih, saya pengen buka toko perak nih, kira-kira butuh modal berapa kalau saya untuk membuka toko perak dari sisi sewa tempatnya sama beli produknya segala macamnya, butuh modal berapa saya untuk bisa running? Kalau untuk barangnya 150 juta juga udah lengkap. 150 juta, 100 juta aja udah lengkap. 100 juta sudah Justru lengkap. kalau misalnya kenal sama sales yang ngambil barang orang yang bangkrut, Ya. itu sekilo paling 30 juta, 40 juta gitu. Tapi itu belum termasuk etalase ya, etalase, kios, modifikasi kios, desain interiornya. Oh, itu penting itu. Itu penting. Package ini packaging. Dan kenapa sampai hari ini saya masih mempertahankan perhiasan perak, karena menurut saya pada saatnya nanti perak akan naik lagi. Apalagi kalau misalnya atas izin Allah transaksi menggunakan dinar dan dirham, kita nggak ada yang tahu. Jadi tetap pertahankan yang ada, perluas jaringan, pertahankan pusat. Masya Allah. Itu yang penting. Oke, jadi teman-teman semua, alhamdulillah kita walaupun perbincangan kita yang singkat ini, kita bisa ngambil pelajaran dari beliau, yaitu Bang Arif. Beliau juga ustadz juga sebenarnya. Beliau khotib Jumat juga, beliau ceramah juga. Ya, jadi beliau ini multi talent lah. Alhamdulillah saya bersyukur punya sahabat seperti beliau. Nah, jadi teman-teman bagi yang pengen buka usaha perak, teman-teman bisa mengeluarkan kocek itu minimal, bisa mengeluarkan kocek minimal 30 juta, itu pun dari perak lelangan. Nah, kalau teman-teman pengen punya perak, nggak punya link kita nih untuk lelangan, teman-teman harus siapkan kocek sekitar 100 juta.
itu untuk membuat satu toko perak gitu Bang Arif ya. Ya. Nah, mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat buat semuanya. Saya dan Bang Alfian Arif mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.